Sahabat Shalom, malam ini kita bahas lagi topik tentang Sadiq Rights. Tapi kali ini saya akan membahas tentang konspirasi elit global. Kenapa saya bahas? Karena dulu salah satu pasien jadi dia banyak cerita tentang pendetanya yang mengajarkan tentang konspirasi elit global. Jadi waktu itu di awal pandemi COVID-19 dan beliau ini cerita tentang pendetanya yang bilang bahwa vaksin itu konspirasi elit global. Ya, kemudian dari situ saya mempelajari pendetanya siapa, kemudian apa isi ajarannya. Dia juga membagikan materi-materi dari grup yang dia ikuti. Ada beberapa, ada misalnya Truth Seeker, jadi para pencari kebenaran, kemudian Flat Earth, FE ya, jadi para penganut atau pemercaya yang beriman bahwa bumi ini datar. Terus ada lagi beberapa, pokoknya bahkan dia sendiri tidak memakai akun dengan nama asli gitu ya, jadi dia pakai akun dengan nama palsu untuk mengikuti grup-grup tersebut dan teman-temannya tidak diajak di dalam situ, jadi dia bebas gitu ya mengikuti grup itu secara anonim, istilahnya begitu. Nah, dari situ saya mempelajari bahwa ini memang tantangan orang sadikim, orang-orang yang berjalan lurus. Tentu ada godaan, ada banyak tantangan. Bagaimana menilainya, bagaimana memahaminya. Saya juga berusaha membaca salah satu berita dari media seperti ini. Ya, jadi salah satu media menuliskan ex-Menhan Kanada Illuminati nyata tahun 2018 gitu ya. Ya, jadi setelah pemberitaan 2018 ini mungkin walaupun di Indonesia saya pikir udah lama juga, cuman semakin santer maksudnya. Jadi kalau ada tokoh-tokoh publik yang membahas tentang ini tentu akan jadi bahan gorengan gitu, bahan untuk perbincangan, pembicaraan, dan semakin menguatkan bahwa memang ada gitu ya. Kalau bagi para sadikim, orang-orang yang berjalan lurus ini jadi pergumulan, termasuk dari salah satu beliau yang curhat kepada saya itu gitu ya. Jadi saya juga akhirnya penasaran gitu, karena saya sendiri sejak lama punya cara berpikir yang ilmiah gitu. Termasuk di channel dan grup El Sadik itu saya selalu memakai namanya metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu memproses informasi dengan suatu metode yang untuk membuktikan validitasnya atau keabsahannya gitu ya. Misalnya ada informasi bahwa Illuminati itu nyata dari beliau yang disebut ex-Menhan ini. Nah, itu informasi, jadi itu dianggap hipotesis ya. Jadi hipotesis itu dugaan. Jadi kalau orang memberi informasi kita bilang ada yang menduga. Itu prinsipnya. Nah, sekarang adalah proses tahap pengujian. Dalam kasus konspirasi itu tentu kita sulit membuktikan.
Jadi begini, jadi semua materi-materi truth seeker, flat earth, dan beragam grup-grup konspirasi, semuanya asumsi. Misalnya gravitasi tidak ada. Ya, jadi sebenarnya kalau sejak SD pun kita sudah tahu, diberi pengarahan bahwa bumi itu bulat, bumi itu planet gitu ya. Terus ada lagi di fisika SD, SMP, mungkin sejak SMP, SMA, apalagi kalau yang kuliah-kuliah yang sains gitu, kuliah yang MIPA, mesti akan dipelajari tentang namanya gaya-gaya itu, termasuk suatu pembuktian secara matematis dan fisika bahwa bentuk bulat itu bentuk yang paling sederhana secara energi, jadi energinya paling rendah. Jadi kalau sesuatu yang energinya paling rendah, paling sedikit usaha itu paling stabil. Kalau Anda butuh banyak usaha untuk makan, maka pasti Anda akan pilih makanan murah. Itu enggak hanya berlaku di fisika, itu berlaku di dunia ekonomi, dunia sosial. Jadi kalau orang memerlukan banyak usaha, orang akan menolak. Jadi orang pemalas itu jadi penanda kesuksesan. Kalau ada 10 cara melakukan, pilihlah orang malas untuk melakukannya. Dia pasti akan pilih cara termudah. Nah, cara termudah itu energinya paling rendah. Ini filosofi fisika, tapi juga berlaku di semua lini kehidupan Anda. Kalau Anda bisa pilih pertamax atau pertalit, artinya mesin Anda tidak apa-apa dengan pertalit, saya yakin otak Anda akan otomatis pilih pertalit gitu ya. Jadi kenapa? Karena energinya lebih rendah, uangnya lebih rendah, lebih murah gitu. Ya, jadi poinnya adalah kalau ada informasi itu selalu buktikan. Dalam kasus elit global, selalu ada yang namanya, dari materi-materi yang saya baca itu, pengeditan. Jadi gambar A, dokter A diedit dengan caption, kemudian dibilang ini dokternya, padahal bukan. Jadi setelah saya cari nama dokternya, itu bukan itu fotonya gitu. Terus ada lagi video-video yang katanya PBB, dokumen PBB. Dia tidak nunjukin dokumennya. Dia hanya ngomong saya punya dokumen PBB, tapi dia nggak nunjukin ke publik dokumennya. Jadi pengujian itu penting. Makanya dalam beragama atau beriman, berspiritualitas itu juga kita perlu yang namanya beruji atau berpikir menggunakan otak kita dengan benar. Saya coba memantau dari media sosial. Kalau ini YouTube ya, dari YouTube ya, kita lihat seberapa tenarnya materi tentang elit global. Jadi kalau kita cari tentang elit global, itu kita lihat view-nya berapa. Jadi orang sangat tertarik. Ratusan ribu, 3 juta. Jadi orang sangat senang dengan hal-hal yang rahasia. Tetapi dari semua materi-materi yang disampaikan, tidak ada satupun yang bisa membuktikan. Misalnya tentang vaksin chip gitu. Jadi sekelas menteri pun harus membantah gitu. Nah, jadi banyak orang penasaran sebenarnya, ribuan orang, ini hampir juta ini. Ya, jadi
Yang jadi persoalannya adalah orang tidak tahu cara berpikir ilmiah gitu. Dalam dalam komunitas tertentu memang sudah ada, tapi itu masih dalam pengujian, dan itu bukan vaksin gitu ya, tapi chip. Nah, kalau kita lihat bagaimana cara berpikir yang benar, kalau saya gitu ya, jadi kalau saya hanya akan melihat sesuatu itu kalau ada dalilnya, kalau ada buktinya. Makanya kalau tentang beragama saya hanya butuh bukti begini. Kalau kamu ngomong A, ya buktikan kamu A. Kalau Tuhanmu punya kuasa, tunjukkan Tuhanmu punya kuasa. Kalau Tuhanmu maha tahu, tunjukkan buktinya maha tahu. Maha tahu itu berarti tidak boleh tanda petik diberitahu gitu. Jadi kalau misalnya kadang ada nubuatan tentang peristiwa-peristiwa, tapi dia hanya ngomong sesudah terjadi, itu namanya bukan Tuhan, itu manusia yang ngomong. Nah, biasanya hal seperti ini bisa dianggap ramalan, bisa dianggap nubuatan. Dalam bahasa Indonesia dibedakan, walaupun sebenarnya secara makna sama. Jadi ada peramal, ada penubuat, dibedakan nabi dan peramal, padahal sama-sama meramalkan masa depan. Yang diuji bukan istilah ramalnya, gitu. Jadi profesi itu kadang diterjemahkan ramalan juga. Jadi poinnya adalah cari tahu. Memang metode ilmiah ini sebenarnya sudah diajarkan di SMP juga sudah ada. Saya dulu sekolah SMP juga sudah ada, SMA juga ada, secara khusus di biologi waktu itu ya. Jadi untuk melihat supaya kita itu tidak ditipu, ya diuji dulu. Kalau ngomong A, ya diuji dulu A. Kalau dibilang dari kitab suci ngomong A, ya diuji. Saya dulu ikut salah satu seminar dari istilahnya inisialnya BN gitu. Jadi dia bilang tentang Isa Al-Masih adalah jembatan komunikasi Islam dan Kristen. Kemudian dia bilang Al-Muqaddas ada sumbernya. Tapi begitu saya cek, kok di Al-Muqaddas ini tidak ada nama Isa Al-Masih. Jadi waktu itu saya berkesimpulan setelah pulang dari seminarnya beliau BN ini, orang ini dobos gitu ya. Dia menipu publik, padahal itu seminar yang diikuti banyak orang Kristen. Dia bilang tentang Isa Al-Masih, dia bilang tentang Al-Muqaddas. Tidak ada. Di Al-Muqaddas, kitab Kristen Arab itu isinya adalah Yesua. Kalau Anda ini contoh saja ya, jadi bahwa pemahaman tentang cara pandang kepada elit, konspirasi elit dan sebagainya, itu sah-sah saja, tetapi kita harus memandangnya sebagai dugaan. Jangan langsung percaya, itu maksud saya. Biasakan otakmu itu, pikiranmu itu teruji. Jadi kalau di komunitas El-Sadik, saya akan menekankan bahwa ujilah segala sesuatu. Ini juga ada ayatnya kan. Ujilah setiap roh yang berbicara, ujilah setiap pengajarmu. Nah, ini sebenarnya karunia membedakan roh itu seperti itu. Jadi karunia membedakan roh itu bukan kok bisa melihat roh setan, itu setan temannya setan. Jadi Anda punya kemampuan setanik, Anda bisa lihat dunia lain. Nah, berarti Anda temannya dunia lain, Anda warga dunia lain. Gitu. Jadi kalau kita belajar tentang membedakan roh, yang poin pertama adalah membedakan ajaran. Jadi apakah ajaran pendeta yang membahas elit global itu benar,
Dia sendiri tidak bisa membuktikan, dia hanya asumsi. Jadi bedakan asumsi dan bukti. Jadi kalau saya lebih suka bukti. Kalau Yesusmu bisa menyembuhkan, ya tunjukkan kepada saya. Kalau kamu misalnya orang reform gitu, semua bahasa roh karismatik sesat, dia bilangkan begitu. Nah, kita anggap ini dugaan. Terus kita uji. Pertama begini, saya hanya bisa tahu yang palsu kalau tahu yang asli. Pertanyaannya, siapa pendeta reform bisa berbahasa roh atau berbahasa lidah yang asli? Nol. Bagaimana seseorang yang tidak punya barang asli terus mengatai bahasa roh karismatik itu sesat dan palsu semua? Ini kita pakai cara berpikir ilmiah. Kita harus menuntut orang reform untuk membuktikan dirinya bisa berbahasa roh yang asli. Tunjukkan. Terus karena bahasa roh itu harus diterjemahkan menurut kata Paulus, ya tunjukkan orang reform yang bisa menerjemahkan. Live gitu. Jadi satu pendeta reform berbahasa roh, satunya live menerjemahkan. Nah, dan nanti diuji isi terjemahnya bagaimana. Ini contoh cara berpikir saya. Jadi karena saya sering mengikuti KKR-nya orang reform gitu, jadi rutin sekali semua pendeta karismatik sesat, padahal yang diundang semuanya isinya jemaat karismatik 80% 90%. Sambil itu pun dipaksa datang gitu ya, dibawain buah tangan, disuruh datang dengan uang, artinya dibayari transportasi. Coba kalau tidak dibayarin transportasi, saya pikir orang-orang karismatik itu nggak mau datang, malas gitu. Kenapa? Karena cuma mau dikatai sesat. Mau-maunya. Terus ini contoh gitu ya. Misalnya ada lagi orang reform bilang, oh ini zamannya 1000 tahun, ini sudah zamannya masa 1000 tahun. Bukti-buktinya tidak ada gitu. Makanya saya lebih suka itu melihat bukti. Anda merasa cerdas, tunjukkan kecerdasan Anda. Anda orang berkarunia, tunjukkan karunia Anda. Anda tahu tentang elit global, ya tunjukkan buktinya, bukan asumsi. Jadi asumsi itu dugaan. Anda menduga itu benar, Anda menduga itu salah. Tapi itu dugaan saja, pikiran Anda. Jadi soal bukti itu tidak bisa dibantah, maksudnya begitu. Kalau seseorang bisa menyembuhkan, mukjizat gitu dan terjadi, saya sendiri belum melihat saksi mata, maksudnya saya belum melihat sendiri, maka Anda tidak bisa menyalahkan karena yang sakit itu di depan Anda sembuh gitu. Zamannya Yesus kan begitu. Jadi orang Farisi tidak bisa membantah di depan umum bahwa dia tuh istilahnya setan, utusan setan, Beelzebul. Kenapa? Ya sembuh bener, bisa usir setan. Jadi yang jadi poinnya bagi orang-orang beragama, bagi saya adalah bukti. Kalau secara agama Tuhan itu dikatakan maha kuasa gitu ya tunjukkan. Kalau dikatakan Tuhan penuh hikmat, ya tunjukkan. Saya melihat orang-orang cerdas yang mengaku cerdas dalam hal agama, ya masih bodoh juga gitu. Mereka tidak tahu yang namanya hal ilmiah seperti ini. Misalnya apologetik tentang dunia itu muda. Lihat aja channel apologetik, melihat teori bumi muda. Lawang bukti arkeologi, bukti dengan carbon dating, bukti dengan dating yang lain, jadi nggak hanya karbon ya. Itu membuktikan benda-benda itu ada yang lebih tua dari 6000 tahun, lebih tua dari kalender Yahudi. Tapi orang apologetik yang kurang pintar ini bikin teori bumi muda. Lucunya bukti kok dibantah dengan teori. Makanya tidak ada ilmuwan bisa terpukau dengan teolog-teolog yang berapologetika, karena kalian kurang cerdas. Sekarang itu ateis misalnya itu menggunakan teknologi dan sains untuk melawan orang-orang agama.
untuk melawan khotbah-khotbah Anda gitu. Jadi kalau kalian hanya bisa bikin teori kan memalukan sebenarnya. Sama seperti yang saya bahas kemarin tentang pengakuan iman. Kita tidak bisa mengatakan saya bersaksi. Saya bersaksi Yesus adalah Tuhan, tidak bisa. Melainkan saya percaya. Karena kita tidak hidup di masa awal Masehi. Sedangkan kesaksian itu memang ada di Alkitab, yaitu misalnya 1 Yohanes dia bersaksi, inilah firman hidup itu, inilah sabda kehidupan yang kami sentuh, yang kami dengar, kami raba, yang kami lihat, itu kan kesaksian. Nah, orang-orang ini bersaksi, kita yang percaya kepada kesaksiannya. Tapi saat ini kan kita tidak bisa berkata saya bersaksi, melihat Yesus kan tidak bisa. Makanya kalau ada iman, orang beriman ngomong saya bersaksi, A adalah Tuhan, B adalah Tuhan, C adalah Tuhan. Kalau dia hidup di masa sekarang itu namanya saksi dusta. Itu materi saya di video sebelum ini yang sudah ada. Jadi kalau Anda sedang menyebarkan informasi dusta, bersaksi akan sesuatu yang tidak Anda saksikan sendiri, itu namanya berdusta. Ini pelanggaran kepada hukum, kepada 10 hukum ya. Termasuk materi-materi konspirasi gitu. Jadi konspirasi global sebenarnya ada, tapi bukan mereka. Jadi semua materi-materi yang dibahas di grup-grup truth seeker, flat earth dan macam-macam itu, kalian cuma dapat kulitnya saja. Konspirasi global ada, tapi tokohnya bukan itu. Ini materi yang advance di pemuritan El Sadik. Nah, dari situ kita belajar gitu ya. Sekali lagi, kalau mendapatkan informasi jangan langsung di-share, jangan langsung dipercayai. Jadi kalau kalian anggota El Sadik atau follower El Sadik, kalau kalian dapat informasi, teliti dulu apapun itu, tentang agama apalagi. Kalau tentang sains gampang karena ada bukti. Makanya kalau saya bahas sesuatu itu seringkali saya pakai jurnal atau majalah-majalah ilmiah. Supaya apa? Supaya ada buktinya gitu ya. Jadi kalau orang sudah masuk jurnal itu sangat sulit. Kalian dobos tidak bisa. Manipulasi data tidak bisa. Ketahuan maksudnya. Jadi kalau kalian mau sok pinter di jurnal ilmiah itu tidak bisa. Jadi orang pintar itu mengakali orang pintar itu sulit. Tapi kalau orang sok pintar ngakali orang bodoh itu gampang. Edit aja videonya gitu. Ya sekarang ada deepfake gitu ya. Nah, macam-macam teknologi bisa menipu. Makanya pastikan kita punya cara berpikir ilmiah. Ujilah segala sesuatu. Ini ada ayatnya. Termasuk saya yang ngomong ini, ya ujilah gitu. Apakah yang saya omongkan itu benar. Paulus diterima di Berea, tidak mudah. Jemaat Berea yang Yahudi menguji ajaran Paulus dengan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab PL, kitab Torah, kitab Tanakh. Dan akhirnya mereka jadi Kristen, jadi percaya. Jadi mereka menguji gitu loh, dengan kecerdasannya, bukan sekedar percaya. Jadi kebiasaan menguji itu sudah ada dalam jemaat pertama. Cuman sekarang orang Kristen, termasuk pendeta yang tadi saya sebut di awal, termasuk yang mulia BN ini kok dobos gitu. Dia tidak mengatakan kejujuran, dia tidak punya data. Gitu. Jadi ini ringkas saja, hanya intro sebenarnya untuk cara berpikir ilmiah. Jadi cara berpikir ilmiah ini akan kita pakai terus di dalam materi-materi El Sadik. Itu ya. Jadi semoga Anda mulai berpikir. Jadi channel ini, grup ini hanya untuk orang-orang yang bisa berpikir memang. Jadi kalau kalian cari hura-hura, saya rasa tidak di sini. Ini untuk kaum berpikir, bukan untuk fakir mikir ya.
orang-orang yang tidak bisa berpikir, fakir pikir dan fakir mikir. Ya, ini semoga bisa memperluas wawasan Anda, cara berpikir Anda. Nanti kalau Anda sudah biasa berpikir ilmiah, nanti dunia ini akan nampak berbeda. Dan bahkan sebenarnya akan menambah iman. Kenapa? Iman itu terbukti. Saya sendiri membuktikan iman itu punya kuasa. Tuhan yang hidup selalu bersama kita. Karena Sang Hayah yang artinya adalah selalu ada, selalu hadir dan omnipresent. Amin.